Hai everyone, kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan sistem ekonomi. Perhatikan dengan baik ya, agar kamu dapat memahami isi video ini dengan jelas. Sejarah sistem ekonomi. Sejarah ekonomi timbul dan berkembang dengan caranya sendiri. Kemunculan sejarah ekonomi bermula dari terbitnya karya Wealth of Nations pada tahun 1770 oleh Adam Smith dan berkembang pesat dengan kemunculan konsepsi sejarah material oleh Karl Marx pada abad ke-19. Sejarah ekonomi terbagi atas dua. Yang pertama bersifat tematik, di mana lebih menekankan aspek kegiatan ekonomi atau tema-tema ekonomi dalam sejarah. Yang kedua bersifat paradigmatik, yaitu faktor ekonomi yang dijadikan skema mental atau asas falsafah dalam mengkaji sejarah. Pengertian dari sistem ekonomi itu sendiri ialah suatu sistem yang mengatur perilaku masyarakat dan mengelola kelembagaan perekonomian dalam kegiatan ekonomi untuk meraih suatu tujuan, dan juga merupakan cara yang dipakai oleh suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah dalam bidang ekonomi. Sistem ekonomi dunia dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya, 1. Sistem ekonomi kapitalisme atau liberal. Sistem ini dipelopori oleh Adam Smith. Sistem ekonomi kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Kelebihan dari sistem ini yaitu kebebasan memiliki harta perorangan, sedangkan kekurangannya yaitu persaingan yang sangat ketat atau persaingan yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan monopoli. Yang kedua, sistem ekonomi komunisme. Sistem ekonomi komunisme ialah suatu sistem di mana pengatur dari segala sumber aktivitas kegiatan perekonomiannya diatur oleh pemerintah atau negara, tanpa campur tangan pihak swasta. Sistem ini dipelopori oleh Karl Marx. Ciri dari sistem ini adalah segala sumber daya ekonomi dikuasai oleh negara. Kelebihan dari sistem ini di mana disediakan kebutuhan pokok warga negara termasuk sandang, pangan, papan, fasilitas kesehatan, pekerjaan, serta kebutuhan lainnya. Kekurangan dari sistem ini yaitu tidak adanya kebebasan untuk memiliki sumber daya dan kebebasan berpikir dan bertindak. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem perekonomian ini menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Dalam sistem ini, pemerintah turut serta dalam mengelola ekonomi melalui penguasaan barang modal, sumber daya, pembuatan kebijakan, dan pengawasan sektor swasta. Kelebihan dari sistem ekonomi campuran antara lain, pemerintah mengakui hak individu, pemerintah menjadikan kepentingan dan kemakmuran warga negara sebagai tujuan utama, dan pihak swasta tidak boleh mengeksploitasi sumber daya tanpa izin. Sedangkan kekurangan dari sistem ini ialah pertumbuhan laju ekonomi cenderung lebih lambat dan pemerataan pendapatan cukup sulit untuk direalisasikan. Kira-kira bangsa kita ini memiliki sistem ekonomi seperti apa ya? Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila atau demokrasi ekonomi, di mana sistem perekonomian nasional merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang beralaskan kekeluargaan, gotong royong dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Contoh dari sistem ekonomi ini yaitu seperti koperasi. Adanya koperasi merupakan salah satu wujud dari penerapan ekonomi Pancasila. Koperasi merupakan usaha kolektif yang berasaskan kekeluargaan pengelolaan,
dan distribusi kekayaan dikuasai oleh para anggota, sehingga kesenjangan ekonomi antar individu bisa diminimalisir. Sudah paham kan apa itu sistem ekonomi dan jenis-jenisnya? Semoga video ini bermanfaat ya.